Assalamualaikum Sobat Air, salam sejahtera untuk kalian. Sejuk tubuh kita, tentram hati kita, tercerahkan pikiran kita. Air Mengalir akan bercerita sebuah novel roman dewasa berjudul The Heartiness of Rati, atau biasa disebut THR. Salah satu novel terbaik menurut saya yang ditulis oleh kakak Iin Emerald Tahir. Kalian bisa membaca bukunya di beberapa platform yang beberapa di antaranya akan saya cantumkan di description box ya. Untuk kalian yang kurang suka atau mungkin belum sempat membaca, kalian bisa mendengarkan cerita dari saya. Selamat mendengarkan ya. Kurasakan tanganku gemetar. Aku berjalan mondar-mandir di kamarku yang telah disulap menjadi kamar pengantin. Ibu masuk ke kamar dan memberitahu bahwa sebentar lagi acara ijab kabul akan dimulai. Ternyata ibu tidak sendiri, ada adik bapak yang juga ikut masuk. Padahal kupikir ia berhalangan hadir. Aku mengatakan kalau sejak tadi aku tidak bisa menemukan sepasang sepatu pengantinku. Dia harus membantuku mencarinya. Aku panik sambil marah-marah padanya. Kulihat ia juga ikut panik dan ikut membantuku. Karena gugup, aku tidak lagi memperhatikan ibu yang keluar kamar. Mungkin saja bermaksud mengambil sepatu cadangan. Frustasi, aku duduk di pinggiran ranjang dan meracau tak jelas. Lalu, kurasakan kakiku dipegang. Sebuah sepatu berwarna perak dengan butiran mutiara di atasnya telah terpasang di kakiku. Nah, ini sepatu pengantinmu, ujarnya. The Heartiness of Rati, bagian 1. THR aku saja yang pegang ya. Ini kali ke-11 Mas Tarno mengatakan itu padaku. Pernikahan kami telah menginjak tahun ke-11, tapi tetap masalah keuangan, tunjangan, bahkan THR tidak pernah diberikan padaku. Pernah satu kali kukatakan padanya, Mas, tolong THR full kasih ke aku, biar peralatan dapur dan semua bisa diperbarui. Karena gaji bulanan kan Mas juga yang pegang, kataku padanya. Karena gajinya bukan aku yang mengelola, aku hanya diberi secukupnya. Sebulan Mas Tarno memberiku 3.500.000 sesuai permintaanku, dengan rincian 1 juta habis untuk belanja bulanan dan sisanya aku atur sedemikian rupa agar bisa mencukupi biaya listrik, biaya makan, biaya ke pasar, dan kebutuhan lainnya. Bersyukurkah aku? Ya, aku bersyukur, alhamdulillah. Tapi tetap saja ada yang mengganjal di hatiku, karena bukan seperti ini yang kuinginkan dalam mengelola rumah tanggaku. Aku seolah tidak diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang istri yang sesungguhnya. Dalam perencanaanku, setidaknya, jika aku yang mengelola semua keuangan, maka akan banyak perencanaan yang kubuat dan menyicil mengganti beberapa perabotan dalam rumah, investasi kecil-kecilan, dan menabung untuk masa depan anak-anak. Pernah suatu ketika aku ingin meminta transparansi berapa nominal gaji yang diterimanya, tapi berakhir dalam pertengkaran. Ujungnya aku yang salah karena dia bekerja mencari nafkah, sedang aku hanya di rumah dan tahu hanya meminta. Dan aku tidak boleh tahu nominal gajinya. Sakit, tidak usah ditanyakan. Jika dulu ku ingat-ingat, kalau bukan aku yang menangis, mengiba, meminta dia menyadari jumlah uang bulanan yang dia berikan 5 tahun yang lalu hanya senilai 1,5 juta, dengan 2 anak balita, hatiku masih teriris. Syukur sekarang dengan uang 3,5 aku bisa mencukupinya. Asal tahu saja,
Porsi makan ketiga anak laki-lakiku setara orang dewasa. Seminggu kami bisa menghabiskan 3 ekor ayam, 2 kilo telur, dan 10 bungkus roti tawar. Belum termasuk pengeluaran dadakan seperti les ngaji dan les baca. Jika kuhitung, pengeluaran bulananku beserta peraturan lainnya sekitar 5 hingga 6 juta. Suatu ketika, aku berdiskusi dengannya. Karena ingin mengembalikan keyakinanku untuk mengelola keuangan. Aku masih percaya dia pasti menganggapku partner juga istri. Tapi lagi-lagi berakhir pertengkaran. Aku dengan jujur menyampaikan, apapun yang dikeluarkan dari gaji suami aku harus tahu, karena selama aku masih jadi istri, maka akulah yang berhak mengatur. Mau beri ke adik silahkan, tapi harus pengetahuanku. Mau beri ke keluarga juga silahkan. Aku tidak pernah mengatur atau membatasi sepanjang semua hal masih wajar, apalagi memberi kepada keluarga. Aku ingin fungsi kami sebagai tim dalam rumah tangga kelihatan solid. Kenapa? Dulu, aku diajari ibu dan papa elemen penting dalam sebuah rumah tangga. Hal kecil tapi berarti besar dalam sebuah keluarga. Bagaimana cara membuat keluarga kedua belah pihak menghargai mereka. Jadi, jika dari pihak keluarga bapak, entah saudara atau sepupu jauh meminta uang, maka yang akan memberikannya adalah ibu. Dan begitu pun sebaliknya, jika keluarga ibu datang, bahkan jika itu uang ibu akan dengan terang-terangan mengatakan itu uang bapak dan memberinya di depan bapak. Jadi tidak ada yang ditutupi perihal keuangan, dan keluarga pun segan pada ibu dan bapak. Dan akhirnya, karena tidak mendapat lampu hijau akan diskusi ini, aku lelah. Lelah jika yang jadi pertengkaran hanya karena uang, yang notabene adalah hakku untuk mengatur dan mengetahui arus keluar masuknya. Bukankah itu yang diajarkan dalam agama kita? Lain halnya jika suami tidak mampu dan tidak berkecukupan, bukan? Karena marah, aku akhirnya mengatakan padanya, kalau sampai tahun depan bukan aku yang memegang THR, maaf, Mas silahkan cari wanita lain. Aku yakin banyak wanita yang mau menerima, tapi tidak denganku. Mendengarnya, Mas Tarno hanya diam. Ada sebersit rasa cemas di wajahnya. Atau mungkin dia berpikir aku tidak akan memperpanjang lagi jika aku kemakan rayuannya. Entahlah. Sejujurnya, aku pernah memergoki suamiku selingkuh. Dan beberapa chat mesum yang membuatku muak melihatnya. Mungkin karena aku berpikir masih ada hal baik yang bisa kulakukan sebagai istri. Atau sepanjang dia masih menganggapku, aku masih bisa bertahan dan memaafkan kesalahannya. Pernah sesekali aku lewat di depan kantor pengadilan agama dan berpikir ingin menyudahi. Tapi aku menahan diri. Aku teringat ibuku di kampung yang tinggal sebatang kara dan hanya mengandalkan hidup dari uang pensiunnya. Sebenarnya bukannya beliau kekurangan atau orang tidak mampu. Dengan penghasilan yang dimilikinya, semua itu sudah cukup. Ada ganjalan di hatiku. Jika aku benar mengambil langkah serius, minimal jika aku mengambil langkah serius tentang rumah tanggaku, maka aku harus memiliki pekerjaan tetap. Akhirnya, tahun ini aku memberanikan diri mengikuti tes pegawai negeri sipil tentu dengan izin suamiku. Tetapi sejak awal dia mengatakan bahwa aku tidak usah berharap tinggi karena yang diterima hanya 1, sedang pengalamanku sangat sedikit. Aku bisa menangkap jelas nada meremehkan dalam suaranya. Sangat jelas. Berbeda dengan dia yang jebolan luar negeri. Seminggu menjelang lebaran, aku menunggu dia memberiku THR, tunjangan hari raya. Momen THR entah mengapa menjadi sesuatu yang kunantikan. Setidaknya, selama beberapa tahun ini, ada hal darinya yang membuatku bahagia. Sekaligus, aku ingin memberitahu suamiku, Mas Tarno, bahwa aku berhasil lolos tes PNS sebagai pengajar di sebuah kampus negeri bergengsi.
Kupikir inilah saatnya kutunjukkan pada suamiku bahwa aku juga bisa mendapatkan pekerjaan meski 11 tahun lamanya kuhabiskan waktu mengabdikan diri mengurusi anak-anakku tanpa kenal lelah, tanpa keluh kesah. Lagi pula, aku ikut tes juga atas seizinnya, bukan? Jika ingat ibu, pasti ibu di kampung juga bahagia mendengar berita kelulusanku ini. Tak lama, aku melihat kedatangan Mas Tarno di kamar. Dia mendatangiku setelah perbincangan dengan temannya yang sempat datang di acara buka puasa bersama di rumah kami. Ya, di rumah kami baru saja selesai acara buka puasa bersama antara kerabat, kolega, dan juga anak yatim. Awalnya Mas Tarno tidak setuju acara ini diadakan karena keluarga besarnya akan datang malam nanti karena berniat berlebaran di rumah mertuaku. Jumlah mereka lumayan banyak. Ia mendekat dan menyuguhiku sebuah amplop. THR 1 juta cukup kan buat beli kue lebaran? Barang-barang pakai yang lama saja, sisa-sisa beli kue kamu beliin anak-anak baju baru. Aku mau berbagi dengan saudara-saudara dulu, Dek. THR aku saja yang pegang ya. Bagai kena sambaran petir bertubi-tubi. Musnah sudah niatku ingin memberitahunya. Aku diam 1000 bahasa dan memandangnya. Dan ia juga balas memandangku dengan senyumnya yang serasa meremehkan permintaanku beberapa tahun ini. Kurang sabar apa sih aku sebagai istri? 11 tahun bukan waktu yang sedikit aku menemaninya hingga seperti sekarang ini. Apakah aku tamak? Aku tidak layak. Sepertinya ini jalan agar aku segera melepaskan diri, agar dapat hidup bahagia tanpa tekanan. Seringkali bayangan-bayangan masa lalu pertengkaranku dengan Mas Tarno kembali membuatku terpukul. Rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Ada banyak tumpukan tekanan yang sudah lama kutahan karena mengingat 11 tahun pernikahan kami. Besok, aku tak boleh hanya sekedar lewat. Kupastikan dia harus menyetujui perceraian karena bukti kekerasannya padaku 5 tahun yang lalu masih kusimpan rapat dengan baik tanpa ia ketahui. Nah, itu dia prolog dan episode 1. Tunggu episode selanjutnya ya. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Air mengalir, sejuk, tentram, tercerahkan. Bye-bye.